adalah pemeriksaan THT. Teman-teman pasti sering lah di rumah sakit waktu THT itu lihat alat-alatnya bagaimana untuk THT. THT itu apa aja sih sebenarnya? Apa? Telinga, hidung, sama tenggorok. Nah, pertama kita akan belajar mengenai teknik pemeriksaan telinga. Nah, ini alat-alatnya. Hampir di semua pemeriksaan THT kita pasti pakai apa namanya ini? Ini headlamp. Headlamp apa? Headlamp Van Hessel namanya ya. Headlamp Van Hessel. Kira-kira caranya pakai itu kayak gimana? Caranya pakai gimana? Oke. Coba di sebelahnya kan gimana caranya pakai? Oke. Jadi cara pakai lampu Van Hessel itu sebenarnya pertama ujungnya ini harus dipaskan di apa namanya ini? Di dahi. Di dahi yang di apa namanya di tengah-tengah dari alis. Harus dipaskan di sini baru kita masukkan. Jadi seperti ini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, apalagi fatal. Ini pernah kemarin waktu itu teman saya melakukan kayak gini, langsung dimarah aja sama Dr. Stefan. Jadi makanya itu harus, tapi ini dipaskan dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang berhijab, nanti pada saat posci itu dimohon pas posci itu kalau bisa jangan tebal-tebal gitu gini. Apa namanya? Karena susah ya. Harus gini dulu masuk. Teman saya ada yang kayak gini dulu masuk. Marahin. Harus apa nanti pas posci, pas ujian itu harus ya setidaknya nggak terlalu gini. Makanya pas. Terus lampunya hidupkan, kan udah dihidup. Nah, tangannya harus diperiksa lampunya itu menyala atau tidak. Kursi. Oke, jadi ulang ya, yang baru datang. Ini namanya lampu Van Hessel. Di pemeriksaan THT wajib menggunakan lampu Van Hessel. Nah, caranya pakai adalah titik tengahnya dipakai dulu. Das. Dia ini harus di tengah-tengah. Jadi ini tengahnya ini harus di tengah-tengah dari alis kanan dan kiri. Ketika sudah, baru hidupkan. Nah, tangannya untuk memastikan diameter dari lampunya, tangannya itu harus 30 cm di depan dari cahayanya. Paskan diameter dari lampunya, kelihatan? Diameter dari lampunya itu kurang lebih 1 mm. Kan gede banget ya. Nah, ini nggak sesuai, tapi ini pelajarannya. Nah, itu untuk pertama lampu Van Hessel. Kemudian itu sebenarnya corong dari yang selanjutnya itu ada corong dari otoskop, tapi nggak perlu pakai corong. Nah, yang kita perlukan adalah otoskop. Kemudian ini itu adalah aligator. Aligator fungsinya untuk apa? Untuk karpal. Karpal yang bagaimana? Karpal yang hidup. Kalau misalkan dia itu baterai, apakah pakai ini? Enggak. Ya. Jadi aligator ini dipakai untuk benda-benda yang kecil dan lembut. Kemudian
kemudian setelah itu ada hook. Hook itu kurang lebih kayak gini alatnya. Sini ada lubang. Nah ini biasanya dipakai buat ngambil barang apa, korpan-korpan seperti tadi, ada batu misalkan, atau enggak baterai, manik-manik. Biasanya anak kecil manik-manik masuk ke telinga atau ke hidung pakai ini. Nah, kemudian ear hook, ya udah. Ini sebenarnya nggak dipakai ini, alat ini biasanya dipakai di rumah sakit, tapi untuk apa namanya, untuk ghosting kan. Nah, ini udah aku terangin tadi, dia itu harus 30 cm depannya seperti pada gambar, 30 cm, dan diameternya itu adalah 1 mm. Nah, posisi duduk. Di pemeriksaan DHT itu wajib kita melakukan posisi duduk yang benar, karena itu satu poin. Itu juga diberikan poin dari kita. Nah, cara duduknya kayak gimana? Ya. Cara duduknya. Pada saat ujian nanti, kadang dokternya itu usil. Usilnya kayak gimana? Kursinya ditaruh seperti ini. Kursinya ditaruh seperti ini. Jangan langsung dipakai kayak ini, kalian duduk-dudukan saling-saling. Oh iya Bu, gimana sih tanya? Nggak boleh. Ya, sana masuk. Jadi kalian wajib untuk menyeting kursinya. Settingnya kayak gimana? Kayak gini. Bisa minta tolong satu? Kita bisa sebagai tenaga. Misalkan Kak Noh sebagai pasiennya. Misalkan Beli Noh sebagai pasiennya. Nah, saya sebagai dokter. Duduknya itu harus seperti ini. Kaki, paha ketemu paha. Enggak boleh. Mau ngapain kayak gitu? Harus kayak gini. Oh, saya nggak nyampe, tangan saya nggak nyampe, gimana dong? Maju ini. Dah. Alat selalu di kanan dari pemeriksa. Alat selalu di sini. Nah, jadi ingat-ingat harus setting tempatnya itu kayak gini. Ini alat di sini. Pemeriksa pasien. Ya. Pasien tidak boleh bangun, tidak boleh kemana-mana, dia hanya boleh noleh. Misalkan kita mau periksa telinga apa? Telinga kanannya. Kiri. Pak, bisa hadap ke sini. Oh. Mau periksa telinga kirinya, Pak, bisa hadap ke sana. Jadi kayak gitu. Kita pun nyentuh pasien, nggak boleh gini. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Pakai jari. Ya. Ini untuk letak duduknya. Nah, megang cara megang telinga. Nah, ini ada dua gini sebenarnya. Soalnya nanti nggak pakai manekin, pakai pada saat usia itu pakai pasien asli, nggak pakai. Jadi kita percobaan pakai manusia ya. Nah, cara megangnya ini ada dua sumber dari dua dokter. Dokter Stefani sukanya megang pakai ini, pakai 3 jari ini. Kayak kita mau main biliar gini. Nah, dokter yang lagi satu, yang nggak ada itu. Nah, dokter Ani sukanya seperti ini, langsung narik.
Jadi bebas kalian mau pilih gaya siapa, tergantung siapa pengujinya nanti. Kalau misalkan pengujian Dr. Stefani, ya kalian wajib harus kayak gitu. Saya peragakan ya. Untuk yang di sini ya. Untuk telinga kiri, jari tengah ada di tragus. Jari telunjuk sama jari jempol itu megang daun telinganya. Tragusnya fiksasi, jempol sama telunjuknya menarik daun telinga. Nah. Ini harus dipakai. Ada pesanan? Ini harus dalam satu garis lurus, jadi kalian bisa melihat, mengevaluasi apa aja yang harus dievaluasi. Kira-kira apa aja yang harus dievaluasi kalau pemeriksaan ini? Warna, obstruksi, apakah ada cairan, apakah ada benjolan, apakah ada jerawat seperti itu, apakah nyeri saat ditarik. Terus dievaluasi membrana timpaninya. Apakah membrana timpaninya intak atau tidak? Begitu ya. Lagi kita periksa. Otomatis kalian harus berbicara. Pertama kali sebelum gini ya, sebelum melakukan apapun. Oke dokter, saat ini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Yang pertama saya akan melakukan melihat daun telinganya apakah kemerahan di daerah tragus, kemudian daun telinganya apakah terdapat benjolan atau perubahan warna, kemudian apakah tulang mastoidnya itu merah atau tidak. Kenapa harus mengevaluasi tulang mastoid? Menyingkirkan dede boleh, karena itu juga adalah salah satu dari komplikasi apa? Oke. Jadi kita pertama harus evaluasi kayak gitu. Evaluasi yang tadi di luar sebelum menyentuh daun telinganya, sebelum apa-apa harusnya. Jadi saya mengevaluasi daun telinganya dokter, apakah terdapat fistula preauricular, apakah terdapat benjolan di daun telinga, apakah terdapat perubahan warna. Kemudian saya mengevaluasi dari tulang mastoidnya dokter, apakah terdapat kemerahan atau bengkak. Nanti dokternya akan mengatakan, oh tidak ada data deh, oh ternyata daun telinganya kemerahan deh. Gitu ya. Nah, megangnya kayak gitu. Gimana kalau megang daun telinga sebelah kanan? Kan tadi daun telinga sebelah kiri nih megangnya kayak gini. Tunjuk dari tengahnya. Kalau nggak kelihatan bisa berdiri aja. Nah, daun telinganya gini. Kanan. Oke. Nah, kalau misalkan yang kanan gimana? Yang kanan misalkan. Bapak bisa melihat ke arah kanan saya. Caranya gimana? Sama. Telunjuk sama jempol megang daun telinganya. Ini yang bertumpu di mana, di tulang mastoid. Jadi ini. Nah, jadi gini, kita harus mengevaluasi di mengevaluasi seperti ini agar melihat lurus sampai ke membrana timpani. Jadi cara megang seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Cara megang udah. Nah, sekarang pemeriksaan dari otoskop. Sebenarnya pada saat kita bos C, kita tidak perlu memakai otoskop. Karena apa? Waktunya tidak cukup. Bayangkan kamu harus buka ini dulu. Ini sebenarnya
Kapan kita pakai endoskop? Kalau kita saat melakukan pemeriksaan dengan mata telanjang tidak terlihat apa-apa. Seperti ada yang menutupi atau rambutnya panjang. Rambut ini kan banyak pasien yang rambut telinganya itu panjang. Bisa pakai endoskop. Cara megangnya gimana? Ada dua. Bisa gini megangnya, atau kayak megang pensil atau buku. Pertama, kamu harus perhatikan apakah dia itu hidup atau tidak. Caranya itu nggak kayak gini. Lampunya itu jangan ke arah kita, lampunya itu ke arah liang telinganya. Ini sebenarnya megangnya gini ya, megangnya gini, nggak tak masukin. Nah ini megangnya bisa gini, bisa, tapi ini harus masuk. Ini nggak masuk. Jadi pada saat USG nggak perlu pakai ini. Kalau aku ya. Nah itu untuk endoskop. Oke, sekarang tes bisik atau tes Garputala. Setelah kita melakukan pemeriksaan telinga, misalkan ada indikasi bahwa dia itu adalah penyakit telinga. Sebenarnya pada saat stase THT itu boleh kalian memeriksa semua, telinga, hidung, tenggorok boleh, tapi fokuskan pada kasusnya kemana. Misalkan di depan kan ada gininya ceritanya. Pasien datang dengan keluhan penurunan pendengaran, fokuskan di telinga. Nah, misalkan pasien datang dengan hilang suara sejak tadi pagi, fokuskan ke tenggorok. Semuanya boleh diperiksa, fokuskan ke arah kasusnya. Nah, dan juga ada pertanyaan, pada saat stasiun THT itu apakah wajib dilakukan pemeriksaan DTV? Menurut kalian gimana? Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Aku kemarin tak lakukan sama sekali pemeriksaan DTV di mata, di THT gitu, enggak aku lakukan. Aku fokuskan di pemeriksaannya, pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, pemeriksaan yang di stasiun itulah. Kecuali di saraf nanti harus dan stasiun lainnya. Sekarang kita pemeriksaan menggunakan Garputala. Misalkan dia ini datang dengan penurunan tajam pendengaran. Pemeriksaan Garputala itu ada apa aja? Aku mau nanya. Rine, Weber, Squaba. Apa lagi? Tes bisik pakai bisik suara. Apa lagi? Batas atas batas bawah. Itu sebenarnya ada 4, tapi kita nanti pakai cukup 2. Apa? Yang saling berkaitan. Rine sama? Rine sama? Rine sama? Squaba? Weber? Rine sama Squaba. Jadi kita untuk memeriksa Rine, Squaba dan Weber pakai Garputala cuma satu aja. Yang frekuensi berapa? 512. 512. Nah, dibentuknya 512. Cara bunyinya gimana? Diperik. Pasti bunyi. Diginiin aja bunyi. Nggak perlu. Ini kurang nilainya nih, kalau kalian. Nah, pemeriksaan Garputala pertama. Rine gimana? Periksanya? Ada yang tahu? Dari tulang mastoid. Oke. Jadi untuk Rine itu semuanya dilakukan di pasien. Yang pertama itu di tulang mastoidnya, prosesus mastoid. Setelah itu
dipindahkan ke depannya, depan telinganya. Apakah pasien masih mendengar atau tidak? Nah, jadi kalian ngomongnya gini, Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk tajam pendengarannya Bapak. Jadi saya menggunakan kartu kala. Jadi ini saya petikan. Pertama saya petikan, saya taruh di belakang telinganya Bapak. Kemudian Bapak bilang ke saya, kalau Bapak sudah tidak mendengar dari bunyinya, kemudian saya pindahkan ke depan telinga Bapak. Apakah Bapak masih mendengar atau tidak? Apakah Bapak mengerti? Boleh saya lakukan? Tetap harus minta izin. Ini siapa? Taruh di plasternya. Apakah masih terdengar? Sudah tidak? Apakah masih terdengar? Kalau masih terdengar artinya apa? Positif atau negatif? Positif. Rina positif, berarti Normal. normal. Bisa normal, bisa? Bisa SM. Ya, tulis hasilnya. Maka kita perlu pemeriksaan satu lagi untuk mengetahui apakah dia normal apa? Tulis sensori ini. Sebenarnya paketnya itu adalah cukup Rina sama Weber. Itu cukup. Weber kayak gimana? Boleh pilih si Weber, Rina Weber atau Wimus Rina Swaba, yang mananya boleh. Tapi aku paling sering tuh pakai Rina Weber. Weber taruhnya di mana? Di sini. Di kening. Oke. Boleh di kening, boleh di gigi, boleh. Yang penting di tempat pertengahan dari tubuhnya, dari telinga kanan dan telinga kiri. Jadi saya akan taruh ini. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan lagi. Nanti ini garpu talanya akan saya tempelkan di dahinya Bapak. Nanti Bapak dengarkan telinga mana yang paling keras mendengar dari suara garpu tala ini. Apakah Bapak mengerti? Kan gitu ya. Silakan. Oke, ternyata lebih keras di kanan. Lebih keras di kanan berarti Lateralisasi. namanya apa? Lateralisasi. Lateralisasi ke kanan. Berarti yang kanannya sakit apa? Sehat. Tuli konduksi kah? Sensori neural kah? Ada campuran kah? Dia tuli konduksi. Jadi dia tuli konduksi. Kalau tuli konduksi selalu lateralisasi ke arah ya sakit. Tuli Rina kalau dia tuli konduksi berarti dia itu negatif. Iya, tercocok ya. Oke. Jadi kalau sudah untuk Rina kalian wajib melakukannya telinga kanan dan telinga kiri. Nah, kalau dia Weber cukup sekali aja karena kan sudah mendengar dari lateralisasi. Nah, jadi kalau misalkan Rina telinga kirinya negatif, kemudian Weber telinga kirinya positif, berarti terdapat lateralisasi ke telinga kiri, berarti dia itu tuli konduksi kiri. Kan telinga kirinya negatif ininya. Lateralisasinya ke kiri. Berarti dia itu Tuli tuli konduksi konduksi. kiri. Jadinya kayak gitu. Nah, saya perlu saya ajarin yang swabah? Perlu. Swabah? Oke. Nah, swabah ini cukup gini ya, soalnya dia pemeriksaannya 2 kali. Ya. Pertama dari pasien ke pemeriksa, kemudian pemeriksa ke pasien. Oke. Jadi dia itu diletakkan di mana diletakkan? Ya. Kalau swabah, apakah di depannya atau di belakangnya? Ya. Depan, belakang, di tulangnya. Ya. Jadi dia ini membandingkan bone connection dari pemeriksa dan pasien. Yang pertama, Pak, permisi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lagi. Ini nanti saya letakkan di telinga bagian belakang Bapak. Bapak
mengatakan sampai tidak terdengar, baru saya pindahkan. Oke? Siapa ya? Oke, ternyata sudah tidak dengar. Dan saya tetapkan. Ternyata saya masih dengar. Berarti Memendek pasiennya. Pasiennya memendek. namanya apa? Pasiennya Ya, memendek. itu gininya. Pemeriksaannya memanjang kah, memendek kah? Memendek. Pasiennya memendek. Memendek pasiennya. Untuk mengkonfirmasi itu dilakukan Rina gini reverse-nya, pemeriksa dulu baru swaba. Oke, ternyata saya sudah tidak mendengar. Pasiennya juga tidak mendengar. Berarti Memendek. tetap memendek. Tetap memendek ya. Setuju ya? Tetap memendek ya. Setuju ya? Ada yang kurang paham? Engkau banyak-banyak kebingungan gitu. Ada yang kurang paham? Kalau memendek berarti apa dia? Tuli yang sensor SN. Hah? SN. SN, oke. Kalau memanjang? Konduktif. Jadi gitu ya. Jadi saya cuma makainya biasanya Rina sama Weber. Rina Weber gitu kok. Nggak perlu saya pakai swab. Soalnya untuk menghemat waktu juga. Kalau misalkan dia itu adalah kelainan di telinga, takutnya waktunya nggak cukup. Ya. Oke, dari pemeriksaan garpu tala, apakah ada pertanyaan? Nah, ini untuk tes fisik ya. Nah, ini untuk tes batas bawah, batas atas. Jadi biasanya pakai 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa garpu tala. Tes Rina positif masih mendengar, negatif tidak mendengar. Jadi kondisi Rina negatif, tulisan Rina positif. False negatif bisa terjadi apabila ternyata yang didengar itu oleh telinga satunya, bisa juga. Misalkan kita taruh di sini, ternyata yang mendengar itu telinga sini, bisa juga kayak gitu. Itu namanya false negatif. Tes Weber yang tadi naturalisasi, lebih keras pada telinga yang mana? Misalkan naturalisasi kanan, balik kondisi kanan, tulisan sensori neural kiri. Oke, swaba yang tadi pindahkan normal, swaba normal, tuli konduksi, swaba memanjang, tulis sensori neural swaba memendek. Nah, seperti ini gininya. Apa namanya kesimpulannya? Kalau misalkan Webernya lateralisasi ke yang sakit, Rinanya negatif, nanti misalkan lateralisasinya ke kiri, Weber, Rinanya yang kiri negatif, berarti dia itu konduksi. Tenang aja, nanti ini PPD-nya nanti aku share ya. Nah, itu pemeriksaan telinga. Apakah ada pertanyaan? Untuk pemeriksaan. Nanti untuk tindakan. Udah, lanjut. Ada yang mau bertanya? Enggak? Lanjut ya. Nanti kalau mau tanya setelah aja apa-apa. Nah, pemeriksaan hidung. Sama, posisi duduknya tetap seperti ini sama. Pemeriksaan TAD semua posisi duduknya kayak gini. Nah, kecuali misalkan anak kecil itu dipangku sama ibunya. Anaknya harus dipangku ibunya kayak gini. Harus kakinya harus dikepit, tangannya harus dipegang biar nggak berontak. Nah, yang pertama diperiksa kalau pemeriksaan hidung adalah inspeksi. Lihat hidungnya. Hidung pasien dilihat. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Inspeksi dokter. Pertama saya melihat apakah hidungnya miring atau terdapat saddle nose atau lord nose. Apakah terdapat benjolan di hidungnya? Nah, di bibir atasnya apakah terdapat maserasi?
biasanya bibir atas maserasi itu akibat apa? Apa namanya ini? Ingus yang keluar biasa pada anak-anak, dia bisa bikin maserasi kayak bekas-bekasnya gitu. Nah, kemudian itu dari inspeksi. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Ternyata di sini nggak ada data. Oh iya, kalau misalkan kayak rinitis alergi kan ada sign yang khusus di luar itu apa aja? Salut, apalagi? Apalagi? Kris. Nah kayak gitu itu juga bisa dievaluasi pada saat inspeksi. Kalau dia itu mengarah ke rinitis alergi. Nah, kemudian selanjutnya adalah palpasi. Palpasi itu sama. Kita pertama harus mempalpasi dari hidungnya, kemudian dari sinusnya juga. Palpasinya kayak gimana, Teh? Di gambar. Tekan. Pertama, yaitu palpasi hidung. Harus lihat dorsumasinya dipalpasi. Buka. Lihat apakah ada krepitasi. Bisa pakai satu tangan, bisa pakai dua tangan. Apakah ada krepitasi? Apakah ada krepitasi, dokter? Kemudian lihat mengevaluasi dari sinusnya sekarang. Sinus yang pertama sinus frontalis di alasnya, di dasarnya. Permisi ya Pak. Nah, megangnya ingat, nggak boleh begini. Jari yang itu. Yes, ditekan. Apakah terasa sakit Pak? Biasanya dia kesakitan kalau misalkan sinus. Nah itu untuk sinus frontalis. Kemudian sinus maxillaris. Maxillarisnya di mana? Di fossa canina. Fossa canina di mana? Di bawah lekukan dari pipinya. Tarik, tekan, pam. Kalau misalkan positif, dia itu pasti kesakitan. Itu untuk palpasi. Setelah palpasi, dilakukan rinoskopi anterior. Alat-alatnya seperti pada gambar. Tetap pakai lampu Van Hessel. Kemudian ada alat yang sangat penting sekali di sini, yaitu adalah spekulum hidung. Coba, ada yang tahu gimana caranya megang? Megangnya gimana? Oke. Coba caranya megang gimana? Oke. Coba caranya megang. Oke. Coba caranya megang. Yang ini kan enggak gini ya, enggak makan. Oke. Caranya megang sebenarnya kayak gimana sih? Ini apakah gini? Yang benar adalah jadi kalau ujungnya sudah di bawah pasti udah bener. Ujungnya harus di bawah. Tes. Tes. Ini taruh di ujungnya untuk fiksasi. Ya. Yang ini ujungnya ke bawah. Sama, yang megang itu megang alat untuk megang telinga, megang hidung, megang spekulum itu selalu tangan kiri, karena tangan kanan ini untuk melakukan tindakan tangan dominan. Beda cerita kalau misalkan kidal. Beberapa dokter DAD itu kidal dia pakai tangan. Udah menyalahi aturan semua dia. Kan seharusnya kayak gini, ini duduknya dia juga berubah jadinya. Alatnya juga di kiri. Alatnya harus tetap di kanan ya. Baik, set. Bapak bisa lihat ke atas. Masuk. Buka.
Ini harus nyala. Masuk, buka. Pas mau melepas, tutup setengah, baru lepas. Apa tujuannya? Biar nggak terjepit dulu hidungnya, nanti sakitan, kasihan kan? Aduh, baby. Cepet. Jadi, ya. Harus dimasukkan dulu, set, dimasukkan, tas, buka, set. Yang dievaluasi apa aja? Masa. Ada yang bisa bantu? Yang dievaluasi apa aja? Konkav, habis itu Septum. septum nasi, habis itu Benjolan. apakah nah gini ya, lihatnya gini, evaluasinya kayak gini. Konkavnya bagaimana dokter? Apakah terdapat edim? Apakah ada dapat sekret? Kemudian dari septumnya dokter, apakah septumnya terdapat deviasi atau tidak? Oke, dokternya nanti akan kasih tahu data-datanya. Yang penting kalian melakukannya seperti ini tes. Kalau yang ini pakai manekin biasanya. Kalau yang tadi telinga itu biasanya pakai manusia, orang asli. Tes. Nah, buka kayak gitu, habis itu tutup tes. Udah. Merah atau tidak ya juga merah atau tidak. Semuanya yang kalian inginkan kayak misalkan spesifik di penyakit apa gitu misalkan. Ya. Apa yang ingin kalian lihat? Apakah ada benjolan atau tidak? Nah, sama saat melakukan rhinoskopi anterior, kalian juga harus mengevaluasi yang namanya fenomena palatumule. Fenomena palatumule itu apa? Jadi fenomena palatumule itu kita masukkan spekulumnya dalam satu garis lurus sehingga terlihat dari yang belakang ini apa? Di belakangnya dari telinga hidung ini nasofaring, dinding nasofaring kan. Nah, terlihat sampai dinding nasofaring. Kemudian pasien yang kita suruh untuk mengucapkan i. Kita mengucapkan i. Pak, Bapak bisa ucapkan i gitu. Nah, nanti akan ada benjolan yang naik ke atas menutupi cahaya pada di belakang atau di depan dinding dari nasofaring. Nah, kalau dia itu muncul, berarti dia itu positif. Saat keadaan apa dia negatif itu ternyata? Pada saat apa dia negatif? Ada nih orang suka makan makanan ikan asin banyak-banyak. Berarti apa? CA nasofaring. Nah, kalau ada CA nasofaring, dia pasti tidak muncul dari fenomena palatumulenya karena tertahan oleh massa dari CA itu. Nah, itu perlu diperiksa, perlu ditanyakan. Kadang teman-teman itu karena tidak menanyakan itu, padahal itu bisa jadi nilai lebih untuk kalian fenomena palatumule. Nah, diperiksa kanan dan kiri seperti ini, harus dievaluasi kanan dan kiri. Nah, kirinya sekarang set. Nah, sama pertanyaan kalian template sekali pemeriksaannya. Pertanyaannya, apakah konkavnya terdapat edem, apakah terdapat perubahan warna, kemerahan atau tidak, apakah terdapat sekret, apakah terdapat benjolan, apakah septum nasinya ini dia deviasi dokter. Gitu ya. Ingat, masuk pas mau melepas, melepas tutup setengah, terus enggak, tutup setengah. Ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba? Nah, coba Dapli. Aku udah jadi pasien. Tes. Oke. Ya. Kakinya, masa gitu kakinya? Yo, udah salah. Harus kakinya tetap ses. Nggak boleh kakinya ke sana. Kalau misalkan kurang punya. kok masih yang pakai lebih. Cara makainya masa gitu. Lepas dulu. Depan dulu baru belakang. Ini harus di depan. Ya, makanya besarin. Nah, set 30 cm. Dah.
Yun. Ternyata ini anak kecil ternyata megangnya gini. Enggak, megangnya gini. Ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan endoskopi anterior. Ibu ini saya periksa, alat ini akan saya masukkan ke induknya. Mungkin terasa tidak nyaman. Apakah ibu berkenan? Apakah ibu berkenan? Nah, itu minta izin terus ya, minta izin. Ingat, inform concern nilai plus profesional. Nah, yuk. Iya, boleh dokter. Silakan. Silakan tusuk-tusuk dokter. Masih yang kanan. Oke. Masukkan. Masukkan. Kemudian dokter, saya ingin memeriksa di bagian depan. Saya melakukan rinoskopi anterior. Saya melakukan endoskopi anterior, dokter. Saya memeriksa apakah terdapat perubahan warna pada muka, apakah terdapat perdarahan, apakah terdapat benjolan, kemudian apakah stomasinya ada deviasi, dokter? Tidak ada data deh. Dengan di hidung satunya. Pemeriksaan hidung yang kanan. Kemudian saya melihat lagi apakah ada perubahan warna pada permukaannya, apakah terdapat bentukan atau benjolan pada permukaannya, apakah terdapat perdarahan, kemudian apakah stomasinya terdapat deviasi, dokter? Ternyata terdapat sekret dan konkanya itu idin kemerahan yang kiri. Kemudian saya ingin melakukan pemeriksaan fenomena paru motor. Oke. Ini Tadi. Misalkan kalau nggak salah. Pak, nanti kalau saya instruksikan untuk bilang I, nanti Bapak bilang I. Coba sekarang Bapak bilang I. Baik. Bagaimana hasilnya, Bapak? Hasilnya positif. Baik. Jadi, Lepas ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu ya. Itu adalah proses yang benar. Artinya proses yang pasti dapat nilai full. Kalau prosesnya kayak gitu. Jangan kayak apa ya? Tiba-tiba ngambil titik bayonet kalian ya. Bayonet. Tiba-tiba buka pakai bayonet, ya udah salah ini. Masa ini pakai untuk lihat kafum nasi? Kan enggak ya? Ini untuk tindakan nanti. Ya? Apakah ada pertanyaan? Rinoskopi anterior? Rinoskopi anterior, ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba lagi? Boleh. Ayo, siapa? Ayo, saya mau nyoba. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Rekam aja nggak apa-apa, bisa dilihat nanti biar bisa dilihat, dipelajari. Lagi ada pertanyaan? Man? Selanjutnya, tes set. Rinoskopi posterior. Rinoskopi posterior yang kita perlukan adalah lampu spiritus, cermin kecil. Cermin kecilnya itu sebenarnya cermin rinoskopi anterior. Sebenarnya ada dua cermin. Cermin besar sama cermin kecil. Cermin besar itu untuk melihat cermin besar laring, namanya laringoskopi indirect. Cermin kecil untuk melihat rinoskopi posterior, ya. Nah, kemudian setelah itu kita perlukan anestesi lokal. Biasanya dipakai silokain spray. Kemudian spatula, tang spatel. Caranya gimana? Oke. Balik lagi di sini. Pegang ini. Ini sudah salah ya sebenarnya ya. Harusnya ini alatnya tetap di kanan pemeriksa. Biar kelihatan. Kalau nggak kelihatan bisa maju ya. Sebenarnya fungsi dari lampu spiritus ini apa sih? Bakar ini ya? Enggak, bakar jenggotnya enggak?
Apa? Ya? Biar nggak ngembun. Apanya? Kacanya. Oke. Misalkan nih, dipanasin. Apakah langsung ditaruh di depan mulutnya? Kenapa? Panas, bener panas. Jadi harus kita pastikan dia ini tidak terlalu panas atau panas. Pakainya gimana? Cara memastikannya gimana? Panas. Oke. Pakai handscoon. Ya, setiap tindakan pakai handscoon. Setiap mau pemeriksaan itu handscoon selalu dipakai. Tapi boleh kalian bilang kayak kemarin, saya sudah memakai handscoon dokter. Setiap tindakan sebelum tindakan harus cuci tangan. Tes dipanasi dulu. Panasinya itu nggak boleh langsung di apinya gitu, nggak. Harus ada jaraknya biar nggak gosong nanti, menghitam dia nanti kalau begini. Soalnya pernah saya menggosong. Tes, habis itu, kemudian cara megang tang spatel gimana? Gini, megangnya gini, ya, megangnya gini. Terus ini rinoskopinya, kaca rinoskopinya taruh di, jangan gini, salah ini udah. Kalian mau periksa apa ini? Kalau kayak gini, lari pun nggak kayak gini. Misalnya lari itu megang, kita lidahnya pegang harus masuk. Nah kalau ini rinoskopi posterior kita gini megang. Tes. Kalian tidak memasukkan, cuma kalian di depannya kayak gini, udah dianggap benar sama dokternya. Ya, jadi yang dinilai dari kalian itu apakah kalian bisa atau tidak tekniknya. Jadi kalau kalian udah kayak gini, set, ini tes, udah benar udah ini. Yang harus di depannya. Ini harus taruh tes. Ini tekan lidahnya, ini masukkan tes. Nah, ini nanti kita evaluasi dari apa? Sama kita evaluasi apa konka dari belakang. Semua yang disebutkan tadi itu disebutkan lagi. Nah, sama ada lagi satu kita harus evaluasi adalah apa biasanya? Kalau dia itu ada rinoskopi, telinganya gimana? Kalau ada rinoskopi, rinitis misalkan, telinganya gimana? Ya, misalkan ada post nasal drip, terus dia itu menutup tuba eustachius, telinganya gimana jadi? Jadi oklusi tuba dulu. Kan gitu pada fisiologinya. Oklusi tuba dulu, habis itu jadi bomban dulu, oklusi dulu, habis itu bomban dan lain sebagainya, kan gitu ya. Jadi tetap sekarang alatnya di sini ya, dipanasin, ini ses. Ini harus tetap dipakai. Pakai tang spatel, ingat tang spatel baru. Terus udah periksa apakah panas atau tidak. Kemudian lidahnya tekan ke bawah, masuk, kemudian dievaluasi. Yang disenteri itu apa? Kacanya senteri untuk mengevaluasi bagian atasnya. Jadi gitu ya. Tetap yang ditanya tuh kayak tadi apa? Apa aja yang ditanya tadi? Seperti rinoskopi yang tadi apa? Konkanya gimana? Edem, habis itu hiperemia atau tidak, habis itu ada benjolan, habis itu setelah konka ada pendarahan, mungkin misalkan dia itu habis berantem misalkan ya. Habis itu septumnya gimana? Deviasi atau enggak sama. Kemudian kita evaluasi. Evaluasinya apa? Apakah terdapat post nasal drip atau tidak? Kemudian tubanya tertutup atau tidak? Tuba apa? Tuba eustachius. Ya? Tuba eustachius. Udah? Paham? Oke.
Pasiennya disuruh bernafas lewat hidung apa lewat mulut? Pada saat kita melakukan pemeriksaan. Lewat hidung apa lewat mulut? Ya, lewat hidung apa lewat mulut? Lewat? Pemeriksaannya disuruh lewat mulut. Biar dia itu apa namanya? Biar palatungnya itu apa namanya? Ufulanya itu tidak menutupi. Biar dia ini ada di belakang ufula. Kan melihat di atas. Gitu ya. Nah, endoscopi posterior ada yang mau bertanya? Ada yang mau nyoba? Endoscopi posterior, coba. Endoscopi posterior. Megangnya gimana? Megang spatula. Megang spatula selalu di tangan kiri. Ya. Spatulanya di kanan kiri. Habis itu megang dari pinjam dulu. Nah, megang cermin, jangan terlalu dekat. Ini masuk ke mulutnya ini. Kalau segini, ini masuk ke mulut. Dah? Coba. Ya. Jadi kalau mau mengevaluasi itu, cerminnya itu diputar ke sini, putar ke sini. Dari misalkan kita mau periksa yang kiri, sini dulu, habis itu ke tengah, baru ke sini lagi, habis itu ke tengah, baru dilepas. Jangan boleh pas kayak gini ini mau ngelepas nggak boleh. Harus kayak gini baru dilepas. Ya? Nah, coba Uwi. Ya, masa gitu? Nah, ayo. Ini kan. Benerin jarinya. Jarinya gimana? Oh iya. Gini ya. Lihat. Ini. Hmm. Ini. Lihat kanan. Misalkan kiri dulu atau kanan dulu bebas, terserah. Bawah. Itu balik. Udah. Nah. Oke. Coba. Ya. Coba sebelahnya. Dah. Bisa lah ya. Oke, lanjut. Ya, benar. Pokoknya harus di atas dari spatula. Udah benar pasti. Silakan Pak. Oke. Mbak, yang sini silakan kok. Enggak maju ini ya. Enggak ininya ya. Nah, ini harus gitu. Oke. Dah, paham? Coba. Mas Gigi, siapa Mas Gigi? Siap. Terus, pas. Gak perlu dimasukkan kalau misalkan kalian malas maksudnya. Depannya aja lakukan tes. Saya lakukannya seperti ini dokter, jadi saya akan mengevaluasi ini. Harus ngomong, cepat harus ngomong. Ya, komisi apa? Oke. Wah. Amin ya Pak. Oke, sana.
Nah, itu namanya rinoskopik posterior. Silakan Mas Reza. Mas Reza. Ini harus di atas nempel. Ya, harus ditempelin. Gitu. Masa banget Pak? Nah, jadi ini rinoskopi posterior. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau coba lagi? Enggak? Lanjut ya. Nanti nyoba. Ada aku. Nah, sekarang pemeriksaan ulun. Alatnya cuma pakai 2. Ini sama spatula. Spatulanya butuh 2. Kadang bisa 1 aja, bisa 2. Ya. 1 aja, kapan kita pakai 1 aja, kapan kita pakai 2. Oke, 2. Nah. Jadi kita pakai 1 aja. 1 aja, set. Misi ya Pak, saya masukkan ini untuk menahan lidahnya. Apakah Bapak bersedia? Oke. Nah, kemudian dimasukkan, set, tas, masuk. Nah, evaluasi apa? Apa aja evaluasi pemeriksaan ulun? Tonsil, apa lagi? Gula, boleh, apa lagi? Palatum, boleh, apa lagi? Faring. Ya, faring. Hiperepis atau tidak? Kan kita mau lihat ada faringitis apa enggak? Ada post nasal drip atau enggak? Kayak gitu ya? Nah, lihat, set. Pak, Bapak lihat ke atas ya. Tes. Nah, oke, set. Nah, ini kan bisa dievaluasi nih. Set. Oh, ternyata boleh kalian lihat, oh ternyata giginya bolong dokter gitu. Apakah terdapat gigi yang bolong atau gigi yang berubah? Apakah ada karies giginya? Boleh juga. Kenapa kita harus nanya karies gigi? Hah? Sumber infeksi. Infeksi apa? Untuk penyakit apa biasanya? Sinusitis maxillaris. Nah, sekarang ternyata tonsilnya bengkak. Tonsilnya bengkak. Otomatis kita butuh 2. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah bengkaknya itu mobile atau tidak, keras atau tidak. Dia nanah, isi nanah, atau enggak pas kita pencet itu bisa keluar nanah. Jadi abses dia. Ya, apa namanya absesnya kalau di samping tonsil? Apa namanya? Ya, tonsil. Abses peritonsil. Periksanya gini. Ini lidahnya keken. Tes. Kemudian tonsilnya itu ditekan-tekan. Ataukah tonsilnya tekan 1 untuk fiksasi. Kemudian yang satunya itu untuk menekannya. Apakah dia itu mobile atau tidak? Ini boleh kalian tekan di lidah, terus ini langsung kalian memfiksasi. Kiri ada lidah ya, yang kanan yang kiri ya. Nah, apakah mobile atau tidak? Kemudian ini boleh kalian fiksasi atau yang kiri ini boleh kalian untuk fiksasi tonsil. Terus yang kanan ini untuk tekan-tekan boleh. Ya? Hah? Perlu ngomong kita. Dokter, saya akan melakukan pemeriksaan tonsil. Ternyata bukan gitu. Dokter, saya akan melakukan pemeriksaan mulut. Apakah terdapat bengkak merah pada faring atau tonsilnya, dokter? Apakah terdapat post nasal drip? Ternyata dokternya bilang tonsilnya bengkak kanan kiri deh. Otomatis langsung 2. Saya memeriksa untuk mobilitas dari tonsil. Apakah mobilitas tonsilnya itu mobile atau terfiksasi, dokter? Apakah terdapat nanah di dalamnya, dokter? Apakah terdapat apa? Kalau tonsilitis kronis apa? Kripte yang melebar. Apakah ada kripte yang melebar? Apakah ada detritus? Pokoknya kalian ngomong itu kalau kalian indikasinya penyakit itu. Ya, tonsilitis berarti harus ada. Misalkan tonsilitis kronis harus ada kripte yang melebar, apa lagi?
aja selesai. Oke. Dari pemeriksaan mulut langsung ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mulut? Enggak ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Oke. Selanjutnya ada pemeriksaan laryngoscopy indirect. Laryngoscopy indirect ini pakai apa aja? Sama, pakai spiritus, dia pakai kasa, pakai kaca laryngoskop yang besar. Nanti kalian banyak sana kacanya. Pilih lah, mau yang besar atau yang kecil. Terus kalau misalkan yang besar kalian pakai laryngoscopy anterior, salah. Soalnya itu kaca untuk laryngoscopy indirect, ya. Oke. Nah, bahannya cuma itu aja. Caranya gimana? Kan nih, tes, kasa. Pakai handscoon. Yes. Ya. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat laring sama pita suaranya Bapak. Jadi nanti Bapak julurkan lidahnya, saya pegang lidahnya pakai kasa ini, terus saya masukkan kaca cermin Bapak. Apakah Bapak berkenan? Selalu apa? Inform concern, ya, minta izin, selalu harus minta izin, nggak boleh lupa. Oke, misalnya dia sudah menjulurkan lidahnya, ini tetap harus dihangatkan dulu. Tes, periksa, lidahnya dijulurkan Pak, kan udah nih, pegang, tes, tarik, tapi jangan keras-keras. Kalau keras-keras kan sakit ya. Tarik, masuk. Kepalanya gini. Ada lidahnya tarik. Posisinya seperti itu. Cerminnya mendorong dari kumpulannya. Ukurannya didorong ke belakang. Tas. Baru kalian akan kelihatan. Tapi ini nggak boleh lama-lama. Karena apa? Refleks muntah. Harus cepat pemeriksaan ini. Jadi sebenarnya ini jarang dilakukan pemeriksaan laryngoscopy indirect. Ini biasanya langsung pakai kamera. Dah, set, tepat. Nah, kan udah nih masuk nih. Set, nah udah langsung. Evaluasi apa? Apa yang dievaluasi? Laryngoscopy. Laringnya, apa lagi? Epiglottis, apa lagi? Jangan serius. Ya, epiglottisnya apakah ada benjolan atau tidak? Jangan-jangan itu vokal nodul. Ya, jangan-jangan itu apa misalkan tumor misalkan. Ya. Dan laringnya apakah merah atau tidak? Misalkan vokal abuse nanti kan. Oke, laryngoscopy indirect. Ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba? Pakai ini toh alatnya. Sama pakai lampu tetap. Ya, seperti pada gambar. Bisa? Bisa ya? Ada pertanyaan? Apa? Ayo. Kayak ada enggak? Mau nyoba? Ya silakan. Boleh, ayo. Misalkan nih, jari saya ini lidah. Jadi saya ini lidah, 3 nih, tes. Nah, lidah saya lebar. Tarik. Langsung tarik kamu. Kita izin dulu. Saya untuk apa tujuannya? Untuk mengevaluasi laringnya Bapak, bisa suara gimana? Apakah Bapak berkenan? Berkenan sudah ya, ini saya sudah julurkan lidah saya Pak. Silakan. Cerminnya ke atas sama ke bawah. Oke. Terus sampai apa aja? Cerminnya itu didorong sampai apa? Sampai itu. Mendorong ufula. Ya, ufula itu yang gelantung itu loh.
Kan punya kan pasti kan? Ya. Dah. Ada lagi? Dah. Itu untuk pemeriksaan. Itu untuk pemeriksaan. Ada yang mau ditanya untuk pemeriksaan? Itu cuma pemeriksaan. Nanti ada tindakan. Ada pertanyaan dari gini apa namanya? Dari pemeriksaan, telinga, hidung, tenggorok. Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup, bisa di chat di grup. Mau diulang apa? Ya. Oke, lanjut ke tindakan. Tindakan di THT yang dilakukan sama kita itu ada cuma masang tampon sama ekstraksi mutasi. Pertama masang tampon. Kapan kita masang tampon? Epistaksis. Pada saat epistaksis. Jadi beli di sana biar alatnya di sini. Itu tetap dipegang. Apa-apa. Oh ya. Ya udah dari sini. Nah, ini di sini. Dari sini. Sekarang kita mau belajar apa? Pasang tampon. Apa yang dikasih pasang tampon? Tadi Epistaksis. Jadi kita pasang tampon ini namanya tampon anterior. Pakai. Ya ini perlu adrenalin apa enggak? Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya awalnya itu ini sebenarnya pemasangan tampon ini 2 kali. Jadi tampon yang isi adrenalin itu cuma buat bentar aja, tes untuk mengevaluasi dia darah itu enggak. Ternyata berdarah lagi, baru kita pakai tampon yang seperti itu, tampon yang berisi vaselin. Ya, nah itu nanti biasanya dibawa pulang sama pasiennya. Nanti kontrol. Kontrolnya kapan? 3 hari, bagus Peter. Oke. Selanjutnya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Pasang. Kalau expert dokter THT biasanya pakai langsung panjang gitu dimasuk. Nah tapi kalau kita potong, kita potong-potong dulu, siapkan alatnya dulu. Nah biasanya dokternya baik, ada dokternya baik, dokter Rani itu baik biasanya, udah dipotongin. Jadi kita tidak pakai. Ya, potongnya segimana sih? Sewajarnya. Potongnya sewajarnya ya segini. Lagi ukur segini. Lagi ukur segini. Lagi. Nah, das. Tetap pakai ujungnya di ini namanya apa tadi? Pinset apa? Pinset Bionite. Jangan pakai pinset ini, nilainya udah kurang, nggak boleh pakai ini ya. Apalagi pakai ini. Ini apa namanya? Alligator buaya. Dan caranya itu adalah masukin kasanya masukinnya harus pas dia kayak gini, maksudnya kayak gini. Dah. Nggak boleh gini,
nggak boleh gini, harus gini. Harus gini. Tujuannya apa? Biar tidak pas masuk itu biar dia enak masuknya. Nggak membungselan. Membungselan apa bahasa Indonesia-nya? Biar dia tidak gitu dia masuknya. Ya. Biar masuknya itu rapih kayak terlipat. Nah, yang pertama kan harus dicek dulu, diperiksa dimasukkan ini. Yang isi adrenalin, ingat ini sudah saya isi adrenalin dokter. Sekarang misalkan dia itu epistaxisnya di telinga sebelah telinga hidung sebelah yang kiri. Nah, masuk. Bisa ya. Tes. Ini masuk. Tes. Nah, kalau masuk segini nih, keluarin nih. Tes. Kita keluarin. Udah keluar. Ini keluarin. Ini masukin lagi, Ini masukin lagi. Taruh di bawahnya. Masukin lagi, taruh di bawahnya. Masukin lagi, taruh di bawahnya. Ya. Di bawahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dah. Oh, udah nih baru satu masuk. Keluarin spekulumnya setengah, tes. Cari bawahnya. Dorong ke atas. Masukin lagi. Nah, misalkan ini aja nih duduknya, bisa adrenalin. Tes, habis itu lepas. Satu aja lepas. Dokter, saya sudah memasukkan tampon yang berisi adrenalin. Apakah masih terdapat perdarahan, dokter? Ternyata masih deh. Oke, baik dokter. Tes, ini masukkan. Tes, ambil tamponnya, ganti dengan tampon yang isi vaselin. Tetap ini harus megang gini aja, harus kayak gini ya. Gini boleh. Ya. Gini boleh aja, kalau kalian nyaman kayak gini boleh. Tapi di saat kayak gini ya. Dah. Nah, masukin, tes. Masuk, lepas. Taruh bawah. Dah. Lepas tengah. Ingat lepas tengah. Tes. Set. Taruh bawahnya, angkat ke atas. Dah, angkat ke atas, buka lagi. Tes, masukin. Dah, masukin lagi. Ya kalian cukup masukin 3 lah. Masuk ke bawah, lepas, angkat, masuk, angkat ke atas, terus buka lagi. Ya karena ini kan menekin ya, jadi nggak punya lubang kafung nasi kayak sebesar itu. Lagi. Nah, ini sebenarnya harus ada asisten. Kalian boleh minta tolong sama ada masnya di samping pasti. Nah, masuk. Tes. Lagi dorong ke bawah. Kan udah nih, udah penuh nih dari set. Tes. Pas. Periksa apakah dia di belakang hidung itu dia bocor apa enggak? Bocor ke bawah, ke belakang. Ternyata perdarahan ada di belakangnya. Ternyata tidak. Oke, aman. Udah nih ya, udah selesai. Kasa. Ya, plester lupa saya nanti. Kasa. Kalian boleh tutup 1, tapi saya sarankan tutup 2-nya. Tes gini. Tutup, habis itu plester, ikat. Plester gitu, ke bawah ke atas. Nafasnya dari mana? Dari mulut. Nah, susah nafas dari hidung nih kalau kayak gini nih. Nafasnya dari mulut. Dan KIE. Pak, jadi ini saya sudah pasangkan tampon. Nah, tampon ini biar dia itu menahan perdarahan dari lubang
Ini Bapak biasa kontrol lagi ke sini untuk ganti tamponnya, untuk melihat apakah benar atau enggak. 3 hari lagi Bapak ke sini. Apakah Bapak mengerti? Ada pertanyaan? Apakah boleh kena air? Apakah boleh kena air? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Apakah boleh kena air? Apakah boleh kena air? Boleh. Ya, boleh kena air ya. Jadi untuk pemasangan tampon kayak gitu. Ini ceritanya udah ditutup ya kayak gini ya. Terus nutupnya kayak gini. Lihat ya. Nutupnya kayak gini. Nah, ini di plasternya ke atas. Mengikuti dari tamponnya, apa namanya? Penutupnya. Ini plasternya. Lupa ngambil plaster gue. Dah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba, angkat tangan. Ini bagus nih tindakan. Ayo, yang mau? Mas Reza? Mau Mas Reza? Silakan Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, silakan Mas. Ayo Mas Reza, coba sedikit. Nah, ini lepas dulu, tarik dulu. Aku tanya itu bisa. Hah? Bisa beres, Mas? Aku masih berapa kali ya? 3 ya? 3. Itu yang lama oke. Yang lama udah aku keluarin. Dah. Apa yang pertama dilakukan? Masa langsung dipisah? Oh iya. Mana? Oh iya. Sebelumnya kan kalian nyiapin alat nih. Kalian nyiapin alat. Kan masih perdarahan, masih turun. Pasiennya disuruh ngapain? Trotter. Manuver apa namanya? Trotter. Manuver Trotter. dia dipencet, habis itu nunggu ini apa gini? Nunduk, ya benar nunduk. Dah, ngomong. Iya Pak, Saya akan melakukan tindakan pemasangan tampon. Nah, siapin alat dulu. Bapak bisa pakai suruh dia ngapain? Kan itu masih muncul. Saat saya menyiapkan ini, Bapak bisa melakukan, Bapak bisa memencet hidung Bapak nunduk. Bapak langsung menunduk. Ya. Oke, saya sudah melakukan persiapan. Bapak komisi apa Pak? Saya akan melakukan pemasangan tamponnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Oke. Mari Bapak. Bersedia Bapak. Kalau tidak sakit, dikatakan apa? Itu tampon apa deh yang dimasukkan? Oke. Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu memasukkan tampon adrenalin? Bertanya apakah? Oke. Oh ternyata masih perdarahan. Darahnya ke dokternya kan? Ternyata masih perdarahan deh. Ambil dulu itunya. Ganti adrenalin.
ganti ke rasa yang asli pasti. Pas ganti mesin itu bapaknya sudah diganti. Tetap langsung ganti. Oh tetap bang. Langsung. Oh. Siapa pak? Tangannya ke bajuan itu megang gini. Udah ada itu nih, tangan kanan. Ini. Nah, belakangin. Siapa pak? Udah. Tes, dorong ke bawah. Kan udah ke ujung nih, kan udah ke ujung. Tes, kan udah di ujung. Lepas. Oh. Di luarnya, yang di luar, bawa ke bawah. Nah. Ini gimana ini? Ditambah lagi kan? Dulu. Enggak, ditambah lagi kan? Ini gimana? Itu yang dari bawah. Nah, itu dari bawah dorong ke atas. Biar dia naik. Tas. Nah. Ini masukin. Nah, ini tetap fiksasi. Nah. Tas. Lepas, ambil ujungnya, bawa ke bawah. Nah. Udah. Udah. Nah, ya cukup dua aja nggak apa-apa. Oke, kau udah nih. Coba. Bang ya, aku contohin suara aku. Megangnya, jangan kalian masukin tuh mereng kayak gini. Harus lurus. Tetap ngikutin lurus ke bawah. Ya. Kan? Buka. Telunjuk ini tetap harus fiksasi. Tetap harus Jangan fiksasi. kayak gini. Ini masukin. Posisinya harus tetap lurus. Yang lengkungnya ini lurus, bukan mereng. Masuk. Habis itu lepas, keluarin ini. Nah, ini lepas. Spikul dulu lepas. Ambil dari bawah kasanya yang tadi kalian masukin. Buka lagi. Ini posisi nutup. Baru kalian cungkil. Jangan posisinya mereng kayak gini. Harus tetap lurus. Baru kalian cungkil. Ya, gitu. Nggak boleh gini. Harus gini. Ya. Masukin aja lagi satu. Nah, kan tes bawa ke atas. Nah, lagi. Tes. Tes, ambil ujungnya. Nah, gituin ke atas. Kan taruh ke bawah, tes. Gituin ke atas. Nah, up. Iya, udah. Nah, udah tuh. Sekarang kok di KI kan itu tuh. Duduk dulu. Nah, itu bisa ditaruh alat-alatnya. Nah, taruh. Ya. Sebenarnya sebelum dilakukan pemasangan pester harus dilihat di mulutnya. Oh, Ada bocor nggak? Ternyata dia pendarahannya ke belakang apa nggak? Karena kalau pendarahannya ke belakang harus diulang. Dah, ternyata tidak bocor. Ya. Harusnya di awal dicari tahu dulu nggak dia di poster atau video Makanya ditutup di depan dulu, ternyata di belakang. Ya. Berarti 2 kali kerja ya. Gimana caranya kita tahu? Soalnya kan ada perdarahan, kan nggak kelihatan. Kecuali kita, soalnya gini, kalau misalkan udah dilihat arah apa letak perdarahannya,
biasanya tidak dilakukan pemasangan tampon. Lakukan apa? Kauterisasi. Karena ini kan kita tidak melihat nih perdarahan, nggak kelihatan yang mana yang berdarah. Kita pasang tampon aja. Wow, dokter ini posterior apa? Oh, cari tahu deh. Gitu dia. Lanjut. Testernya. Ya, tutup. Habis itu di plester. Ceritanya itu tester ya. Di plester ke atas. Dari bawah ke atas. Nah, gitu. Iya, bagus. Udah, sekarang udah nih. Kayak gini sekarang. Nah, ceritanya udah di plester nih. Udah di plester ceritanya udah, ayo. Jadi Pak, sekarang saya sudah memasangkan tampon di Bapak. Jadi apabila mandi tidak apa-apa, apabila terkena air. Kemudian Bapak bisa datang lagi ke body untuk kontrol 3 hari ke depan. Oke. Oh, Nafas. nafasnya Bapak bisa dari mulut untuk 3 hari ke depan. Bisa tidak sama gitu. Ya. Nah, this is Reza. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau nyoba lagi mungkin? Ada yang mau nyoba? Ayo, ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Cewek, Wi, mau nyoba? Silakan. Mau nggak? Enggak. Ada yang mau nyoba lagi? Udah? Nyambil dulu. Kasihan ya. Tapi tidak kasihan. Nah, itu untuk pasang tampon. Ekstraksi benda asing ini jarang, saya nggak pernah sih kayaknya. Pernah, Bi? Pernah? Benda asing mana sih? Di mata. Oh, itu di kalau di telinga itu jarang sih, benda asing di telinga itu jarang. Ya biasanya di mata nanti benda asing. Di telinga itu ingat yang aku bilang tadi tuh ada penjelasannya. Ini kapan kita pakai ring hook, kapan kita pakai aligator, kapan kita pakai aligator, kapan kita pakai kapas yang terpilih, pemilihan kapas, pakai kapas pilih. Kalau misalnya lunak, Kapan kita pakai ini? lunak. Kalau barangnya, bendanya, hah? Luna, ya Luna. Sama Luna. Mana malingnya? Nah. Si putar aja, tes, putar ke bawah. Ini kebesaran sih. Ya, kayak gini ya. Nah, lanjut aja ya. Itu untuk THT. Nanti PPT-nya aku share. Tenang aja. Itu THT. Ada yang mau bertanya? Sebelum lanjut ke mata?